Diinin sama siswa. Nggak mau. Biarin nih gue, gak peduli gue sama lu. Anjay kelas. Ini buat time-lapse kan Italia. Apa sih, gak paham gue. Sangat-sangat ini ya teman-teman. Dasar manusia-manusia. Ala Saya akan mengambil nilai yang seperti ini besok untuk nilai selain tes ya, nilai selain tes saya ambilkan seperti ini. Kayaknya seru juga ya. Terus saya jadi tahu tingkat kepahaman
kalian terhadap materi kemarin itu sejauh mana. Sehingga kalau tiba-tiba ujiannya do re mi fa sol, saya sudah siap-siap. Biasanya sih epik gizi itu nilainya tidak do re mi fa sol. Biasanya la si do, do re la sol, do re mi fa sol la si do. Yang tinggi ya. Sudah? Yuk kita bahas dulu yang ini karena ada kaitannya. Kemarin kan kalau kita melihat model kausasinya di dalam epidemiologi, kejadian penyakit itu kan karena ketidakseimbangan antara host, agent, kok epidemiologi toh? Environment. Oh, bukan epidemiologi gitu ya toh. Waduh. Padahal sudah saya tinggal ya. Host, environment, dan agent. Nah, kemarin kan kita belajar hubungan asosiasi ya. Hubungan asosiasi itu hubungan yang terjadi antara faktor resiko dengan outcome. Outcome-nya siapa? Penyakit. Nah, seberapa kuat hubungannya ini sangat ditentukan, dihitungnya dengan menggunakan ukuran epidemiologi yang akan kita pelajari pada siang hari ini. Ini bentuk model roda, betul. Nah, ini jala-jala kausasi tidak seperti ini. Baik, kita masuk di ukuran epidemiologi. Itu ada 3 ukuran yang penting ya. Yang pertama adalah ukuran frekuensi penyakit. Yang kedua, ukuran asosiasi. Yang ketiga adalah ukuran dampak. Diperhatikan semua karena ini konsep dasar. Baik kamu nanti di klinis maupun di masyarakat, yang namanya konsep dasar epidemiologi itu dibutuhkan semua. Jadi tidak boleh menyepelekan satu bidang ilmu. Oh, saya gizi kok, epid itu nggak penting. Loh, jangan salah ya. Saya gizi kok, statistik itu nggak penting. Loh, jangan salah. Kita itu kenapa program-program kita itu tidak maksimal, dan kadang-kadang program itu tidak sesuai dengan apa yang sebetulnya harus diberikan solusi. Itu karena lemahnya pembuatan program berdasarkan evidence based medicine. Pembuatan program tidak berdasarkan pada data-data epidemiologi yang ada, sehingga anak gizi pun itu harus paham tentang ukuran epidemiologi, sehingga nanti kalian akan bisa memahami ketika kalian sudah masuk di dunia kerja. Kita bahas satu-satu ya. Ukuran frekuensi. Ukuran frekuensi ini mengukur kejadian penyakit, cacat, ataupun kematian pada populasi. Dia merupakan ukuran dasar dari epidemiologi deskriptif.
Frekuensi kejadian yang diamati ini diukur dengan prevalen dan insiden. Nah, apa itu prevalen? Apa itu insiden? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Insiden itu apa? Prevalen itu apa? Insiden itu menggambarkan jumlah kasus baru yang terjadi dalam satu periode tertentu. Sedangkan prevalen itu menggambarkan kasus yang ada pada suatu saat tertentu. Contohnya ini ya. Jadi kalau kita berbicara insiden, ini adalah jumlah kasus baru. Kalau kita berbicara prevalen, maka yang kita hitung adalah jumlah kasus lama dan jumlah kasus baru. Sebagai contoh misalnya, ini udah ya, saya hapus ya karena ruangnya terbatas. Udah ya ini ya, yang belum ada di PPT, tolong dicatat sendiri ya, supaya kamu paham sendiri. Karena saya tidak mungkin di PPT itu memaparkan semuanya. Ini kebanyakan PPT. Saya beri contoh. Ini misalnya misalnya A, B, C, D. Ini bulan ya misalnya. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juli, Agustus, September. Kurang-kurangnya nih sampai Desember ya. Kita mengamati 1 tahun. Paham ya? Kita berhenti dulu ya, biar azan dulu ya. Luncak nih orang. Nggak ada. Ada nih. Dari Asia Negara. Jelas satu malam nih. Oke, basic kan. Tidak bisa.
Presensinya udah. Ayo presensi. Udah. Presensinya udah. Presensi kemarin tadi harusnya puasa. Nggak tahu. Ara. Presensi udah. Udah. Hah? Belum. Udah gimana sih? Coba lanjut part 2. Nggak bisa. A, B, C, D, E ini balita. Kita mau mengamati insiden kejadian gizi buruk pada balita di periode Januari sampai Desember. Misalnya balita A, dia kedeteksi gizi buruk di sini. Ini dia permulaan mengalami gizi buruk. B, pada bulan Januari sudah kedetek gizi buruk. C, pada bulan April kedetek gizi buruk. D, ini normal. E, ini dia normal semua. Maka yang kita sebut sebagai insiden adalah pertama kali balita ini terdiagnosa. Kalau misalnya A, ini berarti pertama kali terdiagnosa bulan Februari, berarti dia dikatakan kasus baru gizi buruk itu di bulan Februari. Kalau nanti ditimbang di bulan Maret, dia masih gizi buruk, itu disebut kasus baru atau kasus lama? Kasus lama. Kalau misalnya bulan April dia masih gizi buruk, belum ada perbaikan, berarti kasus lama. Kalau bulan Juni dia sudah mengalami perbaikan, ini kita sebut sebagai sembuh. Paham? Nah, kalau kita menghitungnya insiden, maka yang kita hitung adalah titik-titik di mana ini dia pertama kali terdiagnosa. Bisa dipahami? Nah, ini untuk gizi. Misalnya untuk penyakit TB, sama. TB itu kan perlu perawatan ya. Tahu nggak? TB itu orang yang terdeteksi TB itu dia harus pengobatan berapa lama? 6 bulan. Minimal 6 bulan. 6 bulan. Maka dia disebut insiden itu saat pertama kali terdiagnosa. Nanti kalau dia terdiagnosa terus dia periksa lagi. Periksa yang kedua, ketiga, keempat, itu namanya kasus lama. Nah, insiden itu kita menghitung jumlah kasus baru dibagi dengan jumlah populasi berisiko kali 100%. Sedangkan prevalen itu kita menghitung jumlah kasus lama dan baru dibagi total populasi pada daerah tersebut kali 100%. Sampai di sini paham nggak? Insiden prevalen. Paham? Nah, nanti kalau ada soal akan lebih pahamnya. Jadi yang perlu kalian pegang, insiden adalah yang dihitung jumlah kasus baru. Prevalen yang dihitung jumlah kasus lama dan baru. Oke ya, kita kembali ke sini. Nah, ukuran frekuensi penyakit
itu untuk mengukur kejadian penyakit pada satu populasi. Yang digunakan adalah 3 bentuk yang sudah umum. 1 adalah proporsi, 2 rasio, yang ketiga rate. Proporsi itu apa? Proporsi itu bentuk pecahan yang pembilangnya merupakan bagian dari penyebutnya. Bentuk ini sering dinyatakan dalam persen, yaitu dengan mengalikan pecahan ini dengan 100%. Contoh proporsi. Saya ingin mengetahui kejadian premenstrual syndrome di kelas ini pada mahasiswa putri. Jumlah mahasiswa putri berapa? Coba beritahu. Empat 9. 50 pas ya. Jadi jumlah populasi perempuan di sini jumlahnya ada 50. Jumlah populasi 50. Sekarang saya tanya satu-satu. Yang mengalami nyeri head atau premenstrual syndrome sebelum head sakit atau pada saat head pertama sakit, tunjuk jari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ulangi yang tinggi. Sini dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kelompok ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 10 sampai 19. 9. Kelompok sana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Banyak sekali ya. Kalian apa dulu kurang ini ya? Kurang makan sayur ya waktu kecilnya ya. 29 ditambah 7 berapa deh? 36. Maka proporsi premenstrual syndrome sama dengan 36 dibagi 50 kali 100%. Sama dengan berapa? 72%. Banyak juga ya. Ini namanya proporsi. Paham ya? Nah, sekarang kalau kita berbicara rasio, nah, kalau kita berbicara rasio, beda lagi cara ngitungnya. Sekarang laki-laki ada berapa ya di kelas ini ya? Laki-lakinya ada, laki-laki dibandingkan perempuan 3 banding 50. Ini ini rasio. Rasio laki-laki
dibandingkan perempuan di tempat ini adalah 3:50. Berarti 3 laki-laki dibanding 50 perempuan. Disederhanakan lagi 1 banding berapa ya? Nggak bisa ya? Ini sudah nggak bisa ya? 50 dibagi 3. Kecuali ini 51 ya malah bisa ya. Tapi kenyataannya kan seperti ini. Berarti rasio laki-laki dan perempuan di tempat ini adalah 3:1. Apa bedanya dengan proporsi? Kalau proporsi tadi pembilangnya itu bagian dari penyebut, ya enggak? Tapi kalau rasio ini terpisah ya. Pecahan yang pembilangnya bukan merupakan bagian dari penyebutnya. Jadi ini tidak ada kaitan. Paham ya? Ini rasio. Terus sekarang rate. Nah, kalau rate itu konsepnya lebih kompleks. Rate itu rata-rata. Di dalam epidemiologi, ketika kita mengukur rate, mengukur rata-rata, maka kita itu harus mempertimbangkan kuantitas waktu. Sebagai contoh misalnya ya, kecepatan mobil pada satu saat tertentu bentuknya adalah rate. Apakah kalau kamu mengendarai sepeda motor, mobil itu kecepatannya stabil? Enggak. Bahkan kereta pun kecepatannya tidak stabil karena tiap stasiun harus berhenti. Kamu kesel apa? Alergi apa? Ini kesedak. Minum. Saya kalau dekat kipas angin berdebu juga sudah lihat hidung saya bagus. Ini udah ada AC masih kurang dingin. Sudah 2 ya. Ya kita lanjut ya. Jadi contoh ukuran rate misalnya orang menempuh jarak dari Jakarta Bogor itu 60 km. Dia menempuh dalam waktu 1 jam. Maka rata-rata kecepatannya itu bisa dihitung 60 km per jam. Ini ukuran rate. Kalau pada contoh penyakit misalnya, kita bisa memberi contoh misalnya ya. Keracunan makanan aja ya yang di sini. Cicuit. Kamu lebih
Nggak boleh gitu. Itu juga lagi ketiga kayak praktikum. Iya. Itu lagi banyak. Nggak tahu. Udah pusing banget. Nggak jelas. Semua orang kasih tahu. Gak jelas sih kayak itu pokoknya susah. Iya sih kak. Sumpah tesnya apa dapat tesnya dapat Iya soalnya tahu. Ya kan? bagaimana bahas apa? Iya sumpah. Jadi tuh shock Bahas banget. apa kayak gimana? Iya bahas. Ya bahas tentang gizi kan ya. Ya aku juga tahu. Iya so kayak PSG 2. Dapat di PJ mu? Salah yang maju. Ya aku kok maju. Dia ditunjuk sama si dia jadi masalah. Itu kayak PSG aja kan? Terus nanti ada ujian. Nanti di akhir tuh ada ujian, bukan poster lagi kayak biasa, bukan ujian sama laporan. Soalnya kita mau melihat pertambahan kasus keracunan makanan selama 1 kali 24 jam kecepatannya. Iya pokoknya nanti hasil dari kamu ini video itu buat Jadi selama 24 jam. tapi ini susah kan tadi tuh kita sampai di mana sih bisa ya? Gua tadi sampai di mana bisa kan? Yang mengalami gejala Enggak, ya kan bulan, bulan sampai selama 2 jam. Iya, memperhatikan. Apa? Iya, ngobrol cari jawabannya kan? Wan? Tapi kita dipukulin. Dih. Ya kan itu pukul-pukulannya. Pukul-pukulannya kan modul. Jadi itu modul yang kamu namain sama modus jalan. Gitu. Kamu ya nggak bisa. Udah pusing guys. Jam berapa? Di sini. Kemarin kan ambil lah udah dibagiin kok tadi gue lihat anak kelas apa ada bagi-bagiin modul. Tadi kan di ini di grup apa grup pikun. Lu tanya Erika. Tanya Erika coba. Maksudnya ini 5 jam pertama dulu. Tambah lagi. Ini tuh apa pelajaran kan? Tambah lagi. Dia lagi fokus modul, dia lagi fokus nginep. Enggak aja, malu gue itu cuma itu. Kan di sini tadi edit Hidup kok serba AI. Jadi open source loh. Jadi ini kalian sebagai ahli gizi di MBG.
kebetulan ada keracunan makanan pada siswa satu SPPG. Satu SPPG itu mengcover ada yang 2.500, ada yang 2.000, ada yang 1.000. Misalnya ini yang mengalami keracunan satu shelter aja. Nah, keracunan makanan itu kan biasanya tidak langsung serentak, karena respon orang itu beda-beda. Jam makannya juga mungkin ada yang satunya dimakan lebih dulu, ada yang tidak. Nah, jam pertama 30 anak mual muntah, jam kedua 50, jam ketiga 20, jam keempat 20, jam kelima 18, jam keenam 30, jam ketujuh 30, jam ke-8 sudah mulai menurun jadi 10, jam ke-9 8 sudah mulai menurun, dan yang terakhir itu 1. Ini kalau kita mau lihat rate rata-rata dari jumlah insiden keracunan makanan selama 12 jam, kita bisa menghitung berapa kira-kira rata-ratanya. 215 selama 12 jam. Benar, 215. Ya, tinggal ngitung. Ini 80 ya kan? 80, 100, 120, 150, 168, ya enggak? 168, 178, 178, terus berarti 186, ya enggak? 186 ditambah 5 berarti 191. 191 ditambah 3 194, ditambah 1 195. Benar nggak? Benar, yang hitungannya 200 tadi berapa? Siapa? Nah, dalam 12 jam ya, dalam 12 jam itu terdapat 195 kasus keracunan makanan. Kalau kamu disuruh ngitung berapa insiden rata-rata per jam, ya berarti 195 per 12 itu berapa? Kan kita ngitungnya per 12 jam. Berapa berarti? 195 per 12. 16. Apa sih dari 19? 195 per 12. Iya. Capek. Sama dengan 195 Berapa itu? dibagi 12. 16,25 kasus per jam. Tapi ini kan orang, sehingga kita tidak bisa membuat pecahan karena orang. Berarti bisa kita inikan. Tadi hasilnya berapa? Berarti 16 sampai 16 sampai 17 kasus. Nggak nyampe ya? 16 kasus per jam. Paham? Bisa dipahami?
ini rata-rata rate di dalam epidemiologi. Paham ya? Oke, saya lanjut. Tadi sudah rate. Nah, sekarang kita masuk ke ciri-ciri. Kalau proporsi itu cirinya apa? Tidak mempunyai satuan atau dimensi, karena satuan dari pembilang dan penyebutnya sama, sehingga tidak ada satuannya. Berapa persen mililiter kan enggak? Ya. Tapi kalau rate ada satuannya. Kalau rate ada satuannya. Rasio itu ada dua jenis ya. Yang mempunyai satuan, misalnya jumlah dokter per 100.000 penduduk, itu punya satuan. Ini bisa dimatikan yang satu. Panas kan? Iya. Ya sudah, saya tak pakai masker masih jelas suaranya. Nah, kalau rasio ini dia mempunyai satuannya apa ini? Per 100.000 penduduk. Jumlah kematian bayi selama 1 tahun per 100 kelahiran hidup. Nah, ada juga rasio yang tidak mempunyai satuan. Karena apa? Pembilang dan penyebutnya itu mempunyai satuan yang sama, sehingga harus dicoret. Contohnya rasio antara proporsi dengan proporsi yang lainnya. Rasio antara proporsi, apa maksudnya? Kamu sudah punya data proporsi, tapi data itu disuruh menyatakan dalam rasio. Misalnya contohnya apa? Relatif risk, nilai RR, nilai odds ratio. Itu kan rasio dari proporsi. Paham ya? Nah, kalau rate ini pasti mempunyai satuan. Nah, sekarang bagaimana kita menghitung prevalen dan insiden? Kita masuk ke prevalen dulu. Prevalen adalah proporsi populasi yang sedang menderita sakit pada satu saat tertentu. Dikeluarkan kertas ya. Keluarkan kertas, saya beri soal. Dalam satu survei pada 1.500 wanita usia subur, pada 1.500 wanita usia subur ditemukan sebanyak 89 wanita usia subur mengalami obesitas. Dan 125 wanita usia subur mengalami
kasus gizi kurang. Hitunglah nilai prevalensi obesitas dan gizi kurang pada wanita usia subur tersebut atau pada populasi tersebut. Ya, silakan dikerjakan ya, ini untuk nilai tugas. Mau berapa menit? 15 menit cukup ya? 15 menit cukup ya? Oke. Berarti sampai jam 15 lebih 36, 46 15 lebih 50 ya? Oke. Baik, saya beri kesempatan, saya tinggal sholat. Ini dikali 100 kan? Atau enggak? Apaan sih? Enggak. Iya. Siapa? Maksudnya apaan? Iya dia mah. Tuh dikali 100 tahu. Vanessa dikali 100 kan? Iya, 100%. Tuh kan? Dikali 100 efektif. Iya, berapa persen lah ini jatuhnya nanti. Dikali 100 aja tuh.
Jadi berapa? Iya. 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 Udah. Iya kan? Berat. Astagfirullahaladzim. Keep on sayang. Udah capek mau pulang. Sudah cukup banyak terkait kita biarkan namanya. Iyalah. Emang di nama ini anjir. Sabar ya. Kampung. Alexa kampung. Kelas P. Dia mau sama aku lagi. Mau kemana, Mus? Masya Allah. Tanggal satunya kan? Iya, itu ada ketinggalan ternyata di mana di kos dia. Iya. Dia tuh diamani sama ini jaga kosnya. Bukan yang gimana cuman mulai mikirnya kayak marah gitu, ternyata cuma kos yang ketinggalan kan gantung tuh. Itu. Gak, jadi dimarahin sama pemilik kosnya. Kemarinnya tuh oh, dibilangnya tuh yang motor ini kalau kan beda iya di mana kalau iya Wan ya Wan tadi bilang meresahkan ya yang itu yang bulan itu loh kita sudah dianggap mengganggu iya tidak bikin risih kita tuh risih karena kita kan mendalam jadi itu susah motor yang mengganggu ya itu kan makanya buat bulan sebelah yang ada harus dia punya motor juga harus yang di atas juga ikut nimbrung
yang saya ikut nimbrung apa? Ikut nimbrung bukan ikut nimbrung motor yang motor itu yang motor merah itu kan dia itu di atas harusnya kan tapi malah di iya maksudnya dia memang bikin bahannya itu ada sampai kita loh. Tapi coba kayak gini belajar lu kali orang tadi itu ada Eriko di depan, habis itu ada kayak box gitu loh, atau kan box modul yang bisa ada info tadi mungkin di infoin waktu lu pada ini kali pada kelas. Oh, kamu kira-kira pulang kapan? Iya. Jujur nggak tahu. Cara pegang HP gimana sih? Kalau ini yang bukan HP. Bulan depan mau. Iya. 4 mingguan. Belum.
Apaan? Android apa men? Langsung dibalesin sekarang aja. Alexa, mau airdrop videonya sekarang. Wow, masa nggak maksud sih? Bohong. Oh my god. Bohong. Pasti bohong. Jelasin, Wulan, Wan. Jelasin, Wan. Udah gue jelasin di depan Wan. Wan. Jelasin nih, Wan. Jelasin. Ini. Tunjuk ke soal. Dia tuh pintar. Yakin sama. Yakin. Sini, Wan. Dari itu langsung ya. Dari voice. Ya udah. Kasih. Nih baca. Cairan yang memiliki satu cairan. Nah, pediatrik itu loh. Ini pediatrik semua. Pediatrik itu anak. Waras yang waras. Ih, enggak tahu. Kalau dia bapak itu pakai nih. Udah itu dong. Udah kamu ini. Agak. Alatan Chan. Pokoknya berapa lama itu akan habis. Ini kan kali kan ceritanya anu apa? Anak cowok ada. Nah, dia bersuara ini cerita bahwa anak X menerima ini 30 ppm tetes per miau. Kamu baca itu kan juga bisa baca. Ya sebentar, jadi ya pokoknya ini dah, aku habis sendiri ya, aku aja paham. Orang sore masih nanya rame banget. Dan dikasih kalau gimana, kita gimana? Tahu salah. Aku salah. Kita lihat di mix. Bisa aja yuk. Apaan? Ini nih jadi gini. Hari itu mas. Kecil banget anjir gitu. Nih jadi gini. Matiin ya Chan. Jangan. Maju. Nih. Jadi gini. Gue minta satu bekas. Iya, gue minta satu bekas.
Ya. Jangan. Enggak boleh. Ada kan buat anak-anak. Iya, gue dengerin sialan. Terus ya nggak gitu sih. Apa sih maksudnya? Dengerin nih dijelasin kalau si pediatri ini pakainya tetes mikro ini satu cc itu 60 ppm per menit. Nah, satu cc ini harus 60 ppm, harus 60 tetes. Gak peduli mau sama apapun, yang penting satu cc dia harus 60. Makanya dibilang tetes mikro. Di sini anak X menerima infus KM itu dengan kecepatan 30 ppm. Yang mana 30 ppm itu jangan sampai biasa dong, karena kan satu sini 60. Ya, sabar dulu. Bukan sih? Ya, jadi kan samaan per 3. Enggak dong. Sabar dulu. Sabar dulu. Sabar dulu enggak? Ya kan sebenarnya 30 ppm. 30 ppm itu cuma 8 menit. Dan ini tuh 1 menit. Berarti kalau misalnya mau di 1 cc ini, 1 cc nya itu dia bukan 1 menit lagi, tapi 2 menit. Kenapa? Karena per 1 menit dia cuma menerima 0,5 cc. Karena kecepatan cuma 30 ppm. Kenapa tuh kok 30 ppm? Ini soalnya gitu, emang gitu ininya, anjir standarnya. Jadi satu botol atau 500 cc itu habisnya dalam 1000 menit atau 16,6 jam. Paham nggak? Udah. Jangan cuma bacain ulang. Kan udah gue jelasin anjrit, lu tuh apa yang salah, apa yang bingung. Kenapa ini nggak jadi 1 cc aja? Oh, aku tahu. Yang panas banget ya. Terus yang kalau paham, ngapain bisa jadi 2 menit? Iya, butuh 2 kali. Iya. Oh, udah paham. Jadi kita jelasin. Lah, aku dulunya ini kan Jadi ini setiap infus, setiap botol infus itu tuh patennya itu 500 cc atau 500 mili. Itu udah paten. 500 cc itu udah paten. Gak bisa dikurang, gak bisa ditambah. Udah paten. Nah, dosis yang jatuhnya gimana? Dari kecepatan, dari TPM-nya ini. Nih, kan harusnya kan satu cc kan 2 menit, dia ada 500. Berarti kalau 500 ini habis, 500 kali berapa? 500 kali berapa? Iya. Standarnya ada 500 cc. Ya karena kan yang bisa kalau dewasa kan misal dia kelas 10 nih, berarti kan tetap keras. Lagi. Ini 1
lebih berapa gitu, 1, berapa gitu. Nanti beda lagi. Ini kan 20, ini kan satu sesarnya. Dia kan beda kita ya. Dewasa ya. Iya. Dibagi karena kenapa bisa? Kalau bisa doang dong kalau pas 20 kecuali kalau mana 10 jadi kalau dikali 2 mungkin satu cc-nya kemarin kalau misalnya udah segini, 10 nih, ini udah segini. Jadi kan dia ikut yang 100 kali itu berapa? 100 kali 10. Masih bukan aja, terus kita satu. Jadi ini nyari kali aja. Menu apaan? Dapat apa? Ganjil genap. Ya udah kita kan genap. Ya dia dapat dari siapa? Pak Reza, Bu Fai. Bisa dari Pak Reza atau Bu Fai? Nanti paling bentar lagi kok. Iya, Pak Reza bentar lagi. Iya. Kita belum kan udah. Ayo deh. Udah. Belum. Apa? Belum boleh. Ini kayak gede kan berapa? Bedanya baju sampai 1 tuh apa? Operasi tapi ini juga ada jadi ini udah misalnya dia kecil lah, operasi kecil itu pakai satu ditambah sama luka bakarnya misal yang 20% pasti kan lagi 1,5 dan bisa pasien juga ada demam ya kita menaikkan 1 Celsius sampai tambahnya 2 Celsius mana
bisa ada satu di sini yang kenaikan misal kalau misalnya cuma demam nih, dia cuma demam berarti FA-nya misal demamnya 39,5 berarti kan 2 kan berarti 0,13 kali 2 berapa? Berarti bukan demam doang Baru sadar. enggak 1,13 itu kalau misalnya ada faktor stres lain bisa dari operasi dari trauma kita belajar 13 doang iya plus tuh bukan jadi tuh penambahannya tuh kayak jadi Buka sendiri loh. blunder anjir penambahannya cuma 2 soalnya tuh tiap penambahan satu itu ditambah iya kalau tiap penambahan nah itu ya tapi nanti coba tanya lagi apakah ditambah 1 soalnya dengan gua cuma ditambah 13 coba tanya aku juga belum lihat Berapa? Kamu hitungnya dalam itu. Dikasih nama dan kelas ya. Saya seringnya masukkan ke situ. Hanya gantian ke kelas. Bude yang demam tuh FA-nya tuh 1 kalau misalnya udah demam aja Itu 0,13. nah tapi kan di PPT ada 0,13 Kan yang demamnya naiknya bukan 1 derajat, iya tapi 0,9. bukan yang di PPT di bagian FS Terus referensi di sini berdiri sendiri. Iya. Hitungnya di sini nggak bisa digabung. Iya. Karena dua masuk yang di sini. PPT apa? dietetik Di PPT-nya Pak Reza 0,13 isinya. kan di PPT Pak Reza demam tuh di sebelahnya itu kan 1 plus 0,13 Satunya nggak dimasukin. katanya nggak dimasukin kan Enggak. ya Berarti kan 0,13. ya itu tuh 1 Itu kenaikan kan kelas 1 kenaikan. Kan kita kenaikannya 0,9. Jadinya cuma 0,09 itu berapa itu kan? Iya. Ya itu. ya itu kan gitu nah benar 0,13 doang untuk kenaikan 1 derajat soalnya juga difotoin ya cuman 0,13 ya udah lahir dia udah lahir berapa hari gitu berapa minggu pas dia lahir usia pas dia lahir kok minggu berapa loh bisa lo hamil 25 minggu ya 40 minggu 12 minggu dia begitu anjir tidak mungkin ya gue itu tuh kalau misalnya bayi fetis nggak bisa kalau misalnya dia bisa itu tuh harus ada di atas 25 minggu terus tuh nggak masuk di akal ya tahu tapi agak tinggi gitu loh iya agak tinggi gini loh iya jawabannya itu kayak gini loh ya emang iya ya kan nggak bilang usia waktu dia lah
Ya. Terus. Apa? Udah. Udah selesai. Yeay, 1 jam 21 menit.